Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lingkar Perspektif. Baik, pada video kali ini kita akan membahas topik terkait 4 jenis overthinking perusak kebahagiaan. Pertama, kita mulai dengan definisi dari overthinking itu sendiri. Overthinking adalah di mana kondisi seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan. Atau bahasa sederhananya, overthinking itu adalah berpikir berlebihan. Nah, ketika seseorang memikirkan sesuatu secara berlebihan, maka itu akan mengganggu yang namanya kesehatan mental seseorang. Dan ketika kesehatan mental seseorang terganggu, maka itu akan berdampak pada tergoncangnya rasa kebahagiaan seseorang. Sehingga rasa overthinking atau overthinking ini sebenarnya harus dihindari atau bahkan dihilangkan. Agar apa? Agar diri kita ini merasakan yang namanya kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Nah, namun kebanyakan orang masih belum memahami yang namanya overthinking itu. Nah, sebenarnya ada beberapa kategori, ada beberapa jenis overthinking yang mana overthinking itu bisa merusak kebahagiaan. Jadi yang akan kita bahas pada video kali ini ada terkait 4 jenis overthinking yang merusak kebahagiaan seseorang. Apa saja itu? Yang pertama itu adalah ruminasi masa lalu. Nah, ini adalah salah satu bentuk dari overthinking, di mana seseorang yang terlalu memikirkan masa lalu, penyesalan akan kejadian yang telah terjadi, penyesalan akan kejadian masa lalu, kesalahan-kesalahan masa lalu yang terus membayangi diri seseorang, di mana dia terus mengingat-ingat kesalahan tersebut, di mana hal tersebut pun dapat menggoncang yang namanya rasa kebahagiaan, terlalu merasa bersalah. Nah, ini sebenarnya hal yang buruk, sehingga ruminasi masa lalu ini haruslah dihilangkan atau dikurangi. Jadi yang sudah berlalu biarlah berlalu, jangan terlalu dipikirkan lagi. Kemudian jenis overthinking yang kedua yaitu adalah kekhawatiran tentang masa depan. Memang masa depan itu kita tidak bisa atau tidak ada yang bisa menebaknya. Apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kebanyakan orang khawatir tentang apa yang terjadi di masa depan. Dan parahnya lagi adalah terus-menerus dikhawatirkan. Nah, overthinking pada bagian ini justru akan menghambat kemajuan seseorang. Karena terlalu khawatir, karena terlalu cemas, maka takut untuk bertindak sesuatu, menghambat seseorang untuk melakukan aksi. Jadi masa depan itu hanya bisa diprediksi. Bagaimana memprediksinya? Dengan mempersiapkan yang terbaik di masa sekarang. Jadi jangan lagi mengkhawatirkan terlalu berlebihan apa yang akan terjadi di masa akan datang, karena kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang pasti. Kemudian jenis overthinking yang ketiga yaitu adalah over analisa keputusan. Nah, ini yang sangat berbahaya. Seseorang terlalu berlebihan dalam memikirkan dampak dan resiko terhadap keputusan yang akan diambil. Memikirkan sesuatu dampak secara berlebihan itu bukan justru baik tapi buruk. Kenapa? Karena ketika seseorang terlalu menganalisa secara berlebihan akan dampak atau risiko, itu akan membuat seseorang itu tidak ada kemajuan tuh, sulit mengambil tindakan. Karena terlalu takut terhadap sesuatu, dengan perasaan takut tersebut mereka ingin agar menghindari yang namanya, maksudnya ini, untuk melakukan sesuatu yang lebih baik gitu. Tapi justru dengan perasaan takut itulah yang justru akan membuat seseorang tidak bisa melakukan yang terbaik. Karena tidak bebas terkekang oleh yang namanya rasa takut. Kemudian jenis overthinking yang keempat yaitu adalah social anxiety itu, atau kecemasan sosial. Nah, overthinking pada kategori ini atau pada jenis ini adalah overthinking yang dimana berhubungan dengan interaksi sosial dengan orang lain. Overthinkingnya adalah adanya asumsi-asumsi buruk, prasangka negatif dalam hal interaksi dengan orang, terlalu berpikir negatif terhadap orang lain, atau juga asumsi yang macam-macam
terhadap opini orang lain. Jadi sebenarnya ketika berinteraksi dengan orang, fokus kita adalah bukan pada orang lain, bukan pada persepsi orang lain, bukan pada opini orang lain, karena kita tidak bisa mengontrol persepsi dan opini orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah persepsi kita, respon kita terhadap orang lain. Nah, kecemasan social anxiety ini atau kecemasan sosial ini, overthinking pada bagian ini akan menghambat relasi, akan menghambat seseorang membangun relationship yang baik dengan orang lain, akan menghambat seseorang membangun network, membangun jaringan dengan orang lain. Padahal kan ini penting untuk kesuksesan, membangun relasi itu kan penting. Nah, terlalu overthinking terhadap social anxiety ini akan menghambat seseorang dalam yang namanya kesuksesan dan karir seseorang. Sehingga social anxiety ini haruslah dihindari. Bukan hanya social anxiety, tapi keempat jenis overthinking ini harus dihindari sebenarnya. Untuk apa? Untuk perasaan yang bahagia dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi terkait pembahasan 4 jenis overthinking perusak kebahagiaan. Semoga dengan penjelasan kali ini kita dapat menghindari jenis-jenis overthinking ini agar apa? Agar kita merasakan kebahagiaan dalam kehidupan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat.